Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afina Nuraini, Neni Mulyani, Kering Katrina, Asyifa Mutiara Zahra Primadani, Latifah Sukma, dan Sinta Dewi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis kasus praktik kewarganegaraan yang menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakang, sejarah Indonesia mencatat bahwa Muhammadiyah mempunyai andil dalam salah satu proses perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus, mempunyai sumbangsih yang mempengaruhi dalam penentuan dasar negara. Bahkan, beliau merupakan kunci terakhir dalam lahirnya suatu kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Keberadaan agama dan negara sebagai suatu kondisi menjadi suatu hal yang masih sering tumpang tindih. Melihat fakta di lapangan saat ini, bahwasannya masih banyak dijumpai kasus yang mengatasnamakan agama sebagai indikator pembelaan terhadap negara. Begitu juga berlaku sebaliknya, bahwa banyak pelaku-pelaku yang terlibat dalam permasalahan kenegaraan mengatasnamakan agama sebagai alat untuk melanggengkan suatu kekuasaan. Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa konsepsi agama dan negara menjadi suatu hal yang menggambarkan suatu simbolisis mutualisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh praktik Pancasila. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanannya Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari sila ini menggambarkan bahwa kita harus mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Membina kerukunan antar pemeluk umat beragama. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila ini menggambarkan bahwa kita harus memperlakukan manusia secara adil sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Artinya, memperlakukan sesama manusia secara adil tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan keturunan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dari sila ini dapat digambarkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, tidak terpecah belah karena adanya perbedaan dan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila ini menggambarkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan selalu mengambil keputusan dalam musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila ini kita dapat mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong serta mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia. Kelemahan ideologi liberalisme. Yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas, kan golongan kerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga kaya miskin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Yang kelima, karena penyelenggara pos dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol sehingga pers yang sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan image di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka.
Kelemahan ideologi komunis. Pertama, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. Kedua, mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. 3. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki Kekurangan ideologi Pancasila. Pancasila lebih unggul karena Pancasila lebih mengutamakan persatuan rakyatnya dalam keberagaman agama yang masing-masing mempunyai ajaran yang tidak sama atau hampir sama, asalkan agama itu harus menuntun masyarakat menjadi manusia yang beradab. Dan ini adalah poster hasil dari pembahasan kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.